kita tahu sendiri pasar Indonesia punya potensi besar. Ya, kita udah bahas tadi 270 juta jiwa, bandingkan dengan populasi negara Belanda yang hanya 19 juta jiwa dan Malaysia yang 34 juta jiwa di tahun 2024. Dengan penetrasi internet yang terus meningkat, tercatat 210 juta pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan sebesar 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, ini data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia di tahun 2023. Gede kan marketnya? Pasar domestik Indonesia berkontribusi pada 55% dari PDB. Ya, dengan segmen utama adalah rumah tangga dan konsumen muda, selebihnya ekspor. Ya, pada Juni 2023, data dari BPS atau Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04% dari tahun ke tahun. Berarti walaupun ada pandemi, tetap ada pertumbuhan. Ya, dan ini memperlihatkan peningkatan daya beli yang signifikan pasca pandemi. Orang tetap perlu makan, nggak bisa nggak makan mereka. Ya. Selanjutnya, tantangannya kita apa? Kita punya persaingan dengan produk impor dari negara seperti Cina, Tiongkok, ya, Vietnam, Korea Selatan yang menawarkan harga lebih murah dan variasi produk yang lebih luas. Ya, pada tahun 2022, impor barang konsumsi dari Tiongkok atau Cina meningkat sebesar 13%. Bayangin, produksi lokal cuma naik 5%, impornya 13%, berarti 2 kali lipat lebih. Kalau 5 tambah 5, 10, 13 itu berarti udah 2,5 kali lipat. Ya, dibanding pasar domestik ini baru Tiongkok atau Cina. Belum yang Korea, belum yang Vietnam. Produk tekstil dan sepatu mulai berkembang. PHK marak terjadi 2024. Setiap bulan ada yang PHK. Gara-gara ini. Dari segi demografi, segmentasi berdasarkan usia menunjukkan bahwa 60% pengguna e-commerce di Indonesia adalah usia 20-35 tahun. Ya, ini data-data tahun 2022. Dengan segmen ini, ya jelas tuh yang mendominasi apa aja. UMKM fashion, kosmetik, lifestyle, seperti kafe, makanan kekinian, ya itu semua cenderung fokus pada desain produk yang trendy karena umur-umurnya umur trendy kan, anak muda gitu loh. Ya, dan harga yang terjangkau karena belum banyak duitnya anak muda gitu loh, sehingga menargetkan konsumen muda itu pasar besar tapi harus disesuaikan. Yaitu apa? Mereka sangat terlibat dalam belanja online dan budaya nongkrong. Tuh peluang buat UMKM. Dari segi geografis, Indonesia ada 17.000 pulau dengan infrastruktur yang tidak merata di berbagai wilayah. Terkenal sekali kalau kita mau ngirim barang dari Jakarta ke area timur Indonesia ke arah Papua, berangkatnya penuh itu kapal, pulangnya kosong. Makanya kadang-kadang kapalnya pas pulang dia bisa bilang, kamu isi aja kapal saya, bayar berapa aja nggak apa-apa deh, yang penting buat bayar bensin aja. Itu peluang. Ya, UMKM di Jakarta, Surabaya dan Bandung itu punya penetrasi digital yang lebih tinggi, mencapai lebih dari 80% pengguna internet di setiap kota besar lainnya seperti Medan, Palembang, Semarang, Jogja, Makassar, Bali, Padang, dan Lampung. Ya, sementara UMKM di daerah seperti Nusa Tenggara Timur cuma punya akses internet sekitar 50% aja. Bayangin, satu 80% dari anak mudanya, 80% dari orang tuanya itu udah punya internet. Tapi di daerah kayak NTT, Nusa Tenggara Timur, cuma 50% yang punya akses internet. 50% lagi enggak. Sehingga pendekatan pemasaran dan penjualan di kota besar dan daerah itu perlu dibedakan. Ya, jadi kalau yang kota besar, itu online al wajib al kudu. Tapi kalau di daerah, bisa jadi di kota besarnya, di kota-kotanya itu ada yang online. Tapi kalau yang di kecil-kecil tetap pasar-pasar itu butuh toko-toko konvensional. Nah, lokasi Anda di mana? Sesuaikan ya. Target pasar Anda yang mana? Sesuaikan ya. Oke. Kita bahas tentang ekonomi. Tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2023 tercatat di angka 5%. Konsumen kelas menengah ke bawah yang selama 2019 hingga 2024 terus mengalami penurunan daya beli lebih memilih produk dengan harga ekonomis alias harga yang murah. Beda harga 1.000-2.000 perak, pindah. Begitu melihat di Shopee atau di Tokopedia, lihat nih bedanya dikit, tapi tetap beli yang lebih murah karena produknya sama.
Selanjutnya dia lihat ongkirnya gimana nih, kalau lokasi kejauhan ongkirnya agak mahalan, kalau free ongkir beli, bodo amat. Apalagi kalau bisa COD. Ya, COD tahu ya, bayarnya pas barang dianterin, bayar ke kurirnya. Enak sekali sekarang kemudahan itu. Nah, sebagai contoh, UMKM di sektor makanan dan minuman menunjukkan produk sekarang dalam kemasan kecil yang dijual dengan harga terjangkau untuk mempertahankan daya beli konsumen. Jadi sekarang barang kalau bisa harga 1000-an atau 2000-an. Kenapa? Daya beli menurun, ya, sehingga kalau beli yang 5.000 atau 10.000 nggak mampu. Dan itu dilakukan oleh semuanya. Selanjutnya masalah budaya. Produk halal menjadi semakin dinikmati oleh mayoritas muslim di Indonesia. Permintaan untuk produk halal tumbuh sekitar 15% pada tahun 2022. Yang kedua juga meningkatnya sentimen boykot Israel dan perusahaan asing yang terkait dengan ekonomi Israel. Ya. Nah, contoh perusahaan lokal seperti Wardah yang berfokus pada kosmetik halal menunjukkan peningkatan penjualan sekitar 20% selama tahun 2023. Ekonomi naik cuma 5%, tapi Wardah bisa naik 20%. 4 kali lipat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menegaskan peminat tinggi untuk produk berbasis nilai budaya dan agama. Ya, nama Wardah itu Indonesia banget. Ya, luar biasa. Ini peluang. Belajar apa kita? Idenya diambil ya.